Saya rasa mungkin tidak akan dalam waktu cepat. Oleh sebab itu makanya kenapa Bapak Ibu kita semua di sini memerlukan persiapan. Namun Bapak Ibu jika Anda lihat dari semua kondisi yang terjadi saat ini, pelajaran apa sih yang dapat kita ambil bersama-sama Bapak Ibu? Yaitu buat saya adalah yang paling penting, jangan pernah punya penghasilan hanya dari satu sumber. Itu adalah pelajaran paling penting yang saya pelajari atau yang saya dapatkan di masa pandemi. Nah, memang untungnya Bapak Ibu, saya tidak memiliki penghasilan hanya dari satu sumber. Namun saya melihat banyak orang-orang yang memiliki penghasilan hanya dari satu sumber, apakah itu hanya dari usaha ataupun hanya dari pekerjaan, maka tentu itu akan menjadi sebuah kondisi yang sangat-sangat sulit. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita pelajari. Jika Bapak Ibu melakukan investasi sebelumnya, maka jangan berinvestasi hanya di satu instrumen. Properti semua properti, saham semua saham, emas semua emas. Nah, itu tentu juga kurang baik. Pada saat kita melakukan investasi, tentu ada bagusnya kita melakukan diversifikasi. Jadi instrumennya banyak yang kita investasikan sih. Karena kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu yang mana instrumen yang akan terpengaruh oleh kondisi. Nah, jadi apa yang Bapak Ibu bisa lakukan sekarang? Nah, ada orang yang melakukan bisnis konvensional. Ya, bisnis konvensional buka restoran karena sekarang kan makanan mungkin katanya lagi rame. Tapi makanan yang seperti apa? Kalau yang mungkin orang biasanya datang karena suka suasananya ya mungkin sepi. Tapi kalau misalnya yang bisa take away hanya delivery ya makanan pokok, nah itu mungkin rame. Properti, bagaimana dengan bisnis properti? Nah, seperti yang saya tahu bisnis properti ini saat ini juga agak kesulitan ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya properti merasakan yaitu apa? Bapak Ibu kadang-kadang harus memberikan diskon kepada penyewa. Nah, itu yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu bagaimana dengan trading saham? Ya, saham itu waktu tahun 2020 sangat bagus Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021 sahamnya agak sideways ya, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ya tapi seperti itulah kira-kira. Nah, lalu bagaimana dengan trading forex? Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kebetulan karena forex ini bisa berjalan dua arah. Bagi Bapak Ibu yang masih awam, apa itu berjalan dua arah? Yaitu Anda bisa mendapatkan keuntungan saat harga naik maupun mendapatkan keuntungan saat harga turun. Sehingga makanya kenapa trading forex itu tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi seperti ini. Nah, saya akan melakukan pooling dulu ya Bapak Ibu supaya saya tahu teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oleh sebab itu, saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk berkenan mengisi polling yang akan saya tampilkan di layar Anda. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu bisa mengisi polling ini supaya kami bisa tahu kondisinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya lihat sudah sebagian besar mengisi. Waktu kita tinggal 10 detik ya Bapak Ibu. Mungkin nanti habis ini saya akan hitung mundur ya dari 5. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah hasilnya. Teman-teman kita yang hadir malam hari ini ternyata 100%. Wah, ini luar biasa ya. Ini agak jarang terjadi nih Bapak Ibu ya. 100% teman-teman yang hadir ini bukan trader forex ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena saya juga bukan trader forex, tapi saya bisa menikmati keuntungan yang konsisten dari forex. Lalu terus sudah pernah dengar trading forex dengan robot, ternyata 50% juga belum pernah dengar. Nggak apa-apa, nanti kita akan jelaskan juga ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda Bapak Ibu. Kita lanjut lagi sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai bercerita mengenai sedikit tentang forex. Jadi forex ini adalah industri yang terbesar Bapak Ibu dengan transaksi per hari kurang lebih 6,6 triliun US dollar. Sumber ini didapat dari Bank of International Settlement. Mungkin sekilas saja bagi Bapak Ibu ya, supaya sebagai informasi saja. Kalau Bapak Ibu lihat pasar Tanah Abang yang jualan garment,
itu satu hari transaksinya sekitar 500 miliar rupiah. Saya melihat banyak teman-teman saya yang menjadi pedagang di Tanah Abang itu kaya raya Bapak Ibu. Kenapa? Karena perputarannya 500 miliar. Jadi wajar kalau mereka bisa dapatkan uang banyak ya, karena perputaran perharinya itu sangat-sangat besar sekali. Nah, lalu bagaimana dengan pasar saham di Indonesia? Di Indonesia pasar saham itu satu hari perputarannya kira-kira 7 triliun rupiah per hari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Tanah Abang 500 miliar per hari, pasar saham 7 triliun rupiah per hari. Forex Bapak Ibu, karena Forex ini transaksinya adalah seluruh dunia, jadi jangan heran kalau banyak orang kaya dari industri seperti saham maupun Forex. Kenapa? Karena perputaran uangnya besar. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh banyak orang. Kebanyakan orang masih menggunakan mindset yang dulu. Kalau berbisnis atau berdagang itu ya buka toko, ada barang yang dijual ya Bapak Ibu, itu adalah zaman dulu. Zaman sekarang Bapak Ibu sudah banyak perdagangan digital. Bahkan Anda lihat cryptocurrency saja luar biasa, padahal nggak ada uangnya Bapak Ibu ya. Koinnya itu nggak ada fisiknya gitu loh. Tetapi banyak orang yang kaya dari cryptocurrency. Ya inilah zaman sekarang ya begitu. Banyak orang kaya karena jadi YouTuber. Bukan karena dia punya bisnis ekspor impor, bukan. Zaman sudah berubah Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu, Forex ini adalah sebuah industri yang luar biasa. Kenapa? Karena transaksinya per hari 100.000 triliun rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa terlibat di dalam sebuah industri yang begitu besar ini, tentu akan sangat bagus. Nah, namun seperti yang tadi saya cerita ya, 90% orang yang trading di Forex itu loss. Tapi jadi bagaimana solusinya? Nanti saya akan bagikan solusinya. Bagaimana Anda bisa profit. Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu ya. Bukan hanya sekedar omongan. Ya, bahkan kalau Anda mau lihat akun saya pun saya bisa tunjukkan kepada Anda berapa keuntungan saya selama ini dari transaksi Forex ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu, ada nggak sisi negatifnya? Karena Forex ini begitu besar perputarannya. Ada. Kita harus fair. Segala sesuatu di dunia ini selalu ada plus dan minus. Nggak ada sesuatu yang semuanya plus ya. Nah, minusnya Bapak Ibu karena perputarannya besar, yaitu banyak scam atau penipuan mengatasnamakan Forex. Bagaimana contoh penipuannya? Macam-macam Bapak Ibu ditawarkan, dibilang ini trading, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Bapak Ibu ya cuma pura-pura trading. Ya, itu namanya scam atau money game. Nah, tapi apakah itu hanya terjadi di Forex? Enggak Bapak Ibu. Semua industri yang perputarannya besar itu pasti ada scam. Contohnya apa? Misalnya kalau Bapak Ibu lihat zaman dulu waktu properti lagi booming. Itu juga banyak scam mengatasnamakan properti. Bagaimana caranya melakukan scam atas nama properti? Wah, ya dibilang Bapak Ibu, nih Bapak Ibu kita punya apartemen 2 tahun lagi jadi, sekarang lagi akan dibangun. Ini grand design-nya, Bapak Ibu bayar DP, lalu cicil 24 bulan sampai lunas. Setelah itu begitu lunas harganya naik 2 kali lipat. Wah, Bapak Ibu beli sampai 2 tahun kemudian. Pondasinya aja nggak ada Bapak Ibu. Itulah contoh dari scam. Ya, penipuan mengatasnamakan properti. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Perkebunan ya Bapak Ibu, betul? Tanam kayu jambon, kayu jati. Aduh, semuanya ada Bapak Ibu. Ya itulah dunia ini ya. Industri yang menarik tentu akan ada scam. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena orang tentu tidak ingin membuat scam ya dengan mengatasnamakan industri yang tidak ada omsetnya ya. Lalu yang berikutnya, perdagangan 23 jam sehari dan dilakukan secara online. Itulah Forex. Dilakukan dalam berbagai pairing mata uang. Bagi Bapak Ibu yang masih awam ya, perdagangan Forex itu agak sedikit berbeda dengan perdagangan valuta asing. Yaitu apa Bapak Ibu? Karena secara digital dan mata uangnya itu dilakukan pairing, Euro USD, Euro Jepang, dan sebagainya. Dan 70% perdagangan Forex itu dilakukan oleh bank-bank besar seperti Deutsche Bank, Citibank, Barclays, dan sebagainya. Nah, lalu Bapak Ibu ada yang mengatakan begini, Pak, tapi bisnis Forex ini resikonya besar, Pak. Saya takut uang saya hilang. Ya, Bapak Ibu sekalian, investasi apapun Bapak Ibu tidak ada yang 100% aman. Anda mau investasi apa? Mau saham, mau properti, mau bisnis Bapak Ibu. Sama juga, semua ada resiko. Bahkan meletakkan uang Anda di bawah bantal pun ada resikonya. Nah, inilah resiko-resiko yang sering terjadi. Makanya kenapa dalam kita berbisnis maupun berinvestasi Bapak Ibu, yang penting adalah melakukan money management dan diversifikasi yang benar. Memiliki
manajemen resiko yang ketat. Nah, itulah caranya. Bagaimana kita bisa tetap konsisten profit dalam bisnis maupun investasi. Nah, jangankan tadi kita bilang dalam forex ya Bapak Ibu. Anda lihat, orang taruh uang di bank aja bisa ada masalah. Ada resikonya Bapak Ibu. Anda bisa lihat di layar Anda. Anda membeli asuransi yang bahkan sudah dijamin oleh otoritas yang berwenang di negara ini. Ada nggak resikonya Bapak Ibu? Ada. Anda bisa lihat di layar Anda semua ini. Anda beli reksadana. Sama Bapak Ibu, ada resikonya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu pasti ada resikonya. Nah, yang penting adalah bukan kita menghindari resiko, tapi bagaimana kita memanage resiko tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar ini, apakah ini semua tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang di negara ini Bapak Ibu? Semua diawasi. Tapi apakah itu menjamin bahwa uang Anda tidak hilang? Tidak bisa Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena tentu saja otoritas yang berwenang juga tidak bisa memantau segitu banyak pergerakan. Nah, ini adalah fakta tentang trader forex yang Bapak Ibu perlu ketahui, terutama bagi Bapak Ibu yang masih awam. Bahwa 80% bahkan lebih para trader forex itu loss. Dan mereka loss bukan karena mereka kurang pintar Bapak Ibu. Bukan karena mereka tidak mengerti analisa teknikal fundamental. Tetapi karena masalah emosi. Karena itulah yang paling sulit. Emosi apa Bapak Ibu? Fear and greed. Takut dan serakah. Ketakutan tentang apa? Takut baru untung dikit udah langsung diambil profitnya. Karena takut nanti turun lagi. Serakah, gimana contohnya serakah? Sudah rugi nggak mau di cut loss Bapak Ibu. Karena serakah, nggak mau rugi. Nah itulah emosi-emosi yang sering membuat para trader itu loss. Lalu kalau sebagai trader, Anda sebaiknya full time karena pergerakannya sangat fluktuatif. Harus memahami banyak indikator teknikal untuk memperbesar kemungkinan win atau kemungkinan menang. Apakah Bapak Ibu ngerti yang namanya Heiken AC? Bapak Ibu ngerti nggak Relative Strength Index, Moving Average, Bollinger Band, Pivot? Apakah Bapak Ibu mengerti semua teknikal itu? Kalau nggak ngerti, Anda terjun ke dalam trading forex, 99% kemungkinan uang Anda akan hilang. Anda ngerti pun Bapak Ibu, masih 80% kemungkinan Anda bisa loss Bapak Ibu. Kalau Anda tidak menguasai emosi Anda. Nah, jadi tidak semudah itu Bapak Ibu ya. Dan kadang harus tidur larut malam karena masih ada floating. Nah, saya akan melakukan disclaimer Bapak Ibu. Ya, pada malam hari ini yang saya akan ceritakan Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan konsisten dengan belajar membuat robot trading dari PT SMI dengan komunitasnya namanya Net89. Itulah yang akan saya share kepada Bapak Ibu. PT SMI ini adalah sebuah perusahaan yang menjual e-book tentang cara membuat robot trading. Nah, saya akan melakukan disclaimer yaitu yang pertama Bapak Ibu, bahwa saya ini adalah bukan pemilik daripada PT SMI maupun broker. Saya posisinya sama dengan Anda semua yang hari ini hadir. Ya, jadi saya juga adalah pengguna daripada saya juga belajar dari PT SMI tentang cara membuat robot dan menggunakan software trading gratis yang diberikan oleh PT SMI. Jadi sekali lagi saya tidak mewakili broker maupun PT SMI. Dan Bapak Ibu harus ketahui bahwa perdagangan forex adalah bisnis atau perdagangan beresiko tinggi. Dan segala keputusan dikembalikan kepada Anda. Dan resiko trading ataupun bisnis Bapak Ibu itu adalah menjadi tanggung jawab masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya rasa malam hari ini Bapak Ibu yang hadir semua adalah orang-orang yang dewasa dalam berinvestasi. Jadi bukan orang-orang yang maksudnya yang mau untung tapi nggak mau rugi. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Anda orang yang modelnya begitu, saya jamin Anda nggak mungkin diundang oleh teman Anda pada malam hari ini. Jadi semua adalah orang yang dewasa. Oke, jadi bagaimana solusinya supaya Bapak Ibu bisa profit? Yaitu menggunakan teknologi yang namanya Expert Advisor atau dikenal dengan nama EA. Atau orang suka bilangnya robot. Apa itu EA? EA itu adalah sebuah teknologi yang dapat menjadikan trading dilakukan secara otomatis. Bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya, apa iya Pak? Ada ada software yang bisa membantu saya trading dan profit. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini adalah tahun 2021. Di mana Bapak Ibu ketahui teknologi saat ini sudah begitu advance dan begitu maju. Bahkan kalau Anda tahu robot itu ada beberapa robot sudah bisa nyetir mobil Bapak Ibu. Bahkan sekarang banyak dokter yang sudah melakukan operasi dengan menggunakan robot dari jarak jauh. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang menggunakan robot. Bahkan ada beberapa bengkel itu sudah menggunakan robot untuk melakukan perbaikan kendaraan.
Ya, jadi teknologi ya Bapak Ibu saat ini sudah sangat-sangat maju sekali. Bayangkan malam hari ini aja Bapak Ibu kita bisa berkumpul di sini tanpa harus beresiko yang namanya terkena COVID ya, harus berkumpul hanya dengan memanfaatkan Zoom. Ya, ini adalah teknologi Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu mana ada seperti ini. Kita semua harus kumpul di dalam sebuah ruangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, teknologi expert advisor ini akan menggunakan artificial intelligence untuk mengenal tren market. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengamati market sendiri. Anda serahkan saja kepada si AI ini. Dan AI ini memiliki target profit yang jelas. Kalau AI yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi di luar juga banyak AI yang murah-murah ya Bapak Ibu bisa lihat itu di marketplace itu dijual ya Bapak Ibu ya. Itu percuma Anda percaya sama saya Bapak Ibu. Jangan dipakai lah percuma itu Bapak Ibu. Ada harga selalu ada kualitas. Nah, expert advisor yang baik itu dapat memberikan winning rate itu sampai dengan 80% tingkat kemenangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anda trading sendiri 80% loss. Dengan EA 80% Anda win. Anda pilih yang mana Bapak Ibu? Saya memilih menggunakan teknologi, menggunakan robot. Saya malah nggak perlu pusing. Saya tetap bisa mengerjakan pekerjaan saya yang lain. Ya, dan memiliki tim IT yang selalu melakukan update berkala. Nah, inilah yang saya bilang kenapa Anda jangan membeli AI yang dijual di marketplace. Karena mereka tidak memiliki tim IT. Kenapa perlu tim IT yang melakukan update Bapak Ibu? Karena market selalu berubah. Pasar itu sangat fleksibel, Bapak Ibu. Robot itu statis. Jadi kalau robot dibuat, ya terus marketnya berubah, maka robotnya akan jadi tidak berguna. Oleh sebab itu harus diupdate, Bapak Ibu, secara berkala. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sudah menggunakan EA nantinya, ya terutama yang bekerja sama dengan PT SMI ini ya, yang namanya Smart Export nanti, maka Anda sudah tidak perlu melakukan ini semua Bapak Ibu. Nggak perlu ngerti trading, analisa grafik, sport jantung, ikut pelatihan, seminar yang mahal-mahal. Nggak perlu Bapak Ibu. Ya makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian jika banyak sekali trainer-trainer forex, maaf nih, pakar-pakar forex yang tidak setuju dengan adanya robot trading. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena siapa lagi yang mau belajar trading kalau pakai robot aja orang bisa profit. Ya, tapi Bapak Ibu bisa profit konsisten, punya waktu yang banyak, dan tetap bekerja seperti biasa. Bahkan Bapak Ibu bisa menentukan Anda mau profit berapa setiap bulannya Bapak Ibu. Ya, saya pernah menentukan waktu pertama kali saya menggunakan software ini, saya target bisa nggak saya sebulan mendapatkan 100 juta. Baru berjalan 3-4 bulan, impian saya mulai naik Bapak Ibu. Bisa nggak saya sekarang maunya sebulan 200 juta, nggak mau 100 juta lagi. Kenapa? Karena udah tercapai gitu loh Bapak Ibu. Ya, lalu bagaimana bisa 300 juta? Nah, Anda bisa menentukan sendiri berapa profit yang Anda ingin capai. Itu menariknya Bapak Ibu. Nah, saya akan gambarkan inilah ekosistem daripada PT SMI ya atau dari software trading ini. Yang pertama Bapak Ibu ada yang namanya PT SMI tadi dengan komunitasnya namanya Net89. PT SMI ini berdomisili di Indonesia. Sehingga PT SMI yang berbentuk PT ini memiliki izin-izin yang lengkap untuk beroperasi di Indonesia. Nah, lalu yang di luar negeri itu siapa? Sorry, lalu ada satu lagi yang namanya money exchanger. Ya, apa ini money exchanger? Money exchanger ini adalah yang membantu kita mendepositkan uang ke broker nantinya pada saat kalau kita melakukan trading. Ya, nah, pada saat Bapak Ibu membeli produk dari PT SMI ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan software trading gratis sebagai bahan latihan Anda dari satu perusahaan yang namanya Smart Eco Trade Private Limited Company yang berbasis di Singapura. Ini adalah perusahaan developer softwarenya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah broker. Siapa itu broker? Broker itu adalah tempat di mana kita melakukan trading. Jadi, uang kita depositnya di broker, Bapak Ibu. Di PT SMI itu Anda hanya membeli e-book cara membuat software trading. SmartX itu adalah robotnya. Ini adalah broker di mana Anda akan melakukan trading di broker. Jadi Anda akan depositkan uang Anda ke broker melalui money exchanger, dibantu ya oleh money exchanger. Nah, satu-satu saya akan jelaskan pada Bapak Ibu siapa itu PT SMI. PT SMI ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT dan software yang didirikan tahun 2017. Nah, jadi Bapak Ibu nanti jangan bertanya begini, Pak, PT SMI diawasi OJK nggak Pak? Diawasi Bapepti nggak? Ya sudah pasti tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena PT SMI ini bukan broker, bukan bank, bukan sekuritas, bukan perusahaan asuransi. Nah ini semua yang diawasi oleh OJK Bapak Ibu.
PT SMI adalah perusahaan software. PT SMI tidak mengumpulkan dana masyarakat, Bapak Ibu. Di PT SMI itu tugas kita hanya membeli e-book untuk belajar software cara bikin software trading. Itulah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah izin-izin yang ada dimiliki oleh PT SMI, SK Menkes, PSE, NIB, NPWP, dan yang terakhir PT SMI memiliki sebuah SIUP yang namanya SIUP L. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang pengusaha pasti sangat-sangat tahu sekali ya, kalau kita punya perusahaan seperti saya punya PT, tentu saya akan harus memiliki SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Ya, surat izin usaha perdagangan. Nah, namun PT SMI membuat surat izin usaha perdagangan khusus yang namanya surat izin usaha perdagangan langsung yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di dalam memasarkan produk e-booknya, PT SMI itu memperbolehkan para usernya untuk melakukan referral. Nah, sebagai aturan pemerintah, kalau mau melakukan referral harus memiliki SIUP khusus, yaitu namanya SIUP L. Lalu PT SMI juga memiliki kantor pusat di Jakarta, Soho Capital Podomoro City, yang nanti akan pindah Bapak Ibu ya ke BSD City dengan luas 8.000 meter persegi. Saat ini sedang menunggu IMB-nya. Lalu kantor cabang di Surabaya, di Bandung, Medan, Belitung, ya BSD City juga sudah ada kantor cabang yang ke-8. Dan selain itu PT SMI juga memiliki kantor cabang di Kuala Lumpur, Phnom Penh, Singapura, dan di Prancis, di Amerika banyak Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Kita patut bangga karena PT SMI ini adalah perusahaan dari Indonesia yang saat ini sudah go internasional Bapak Ibu. Sebagai penjual e-book software trading ya. Dan juga PT SMI merupakan member dari AP2LI atau Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Dan ini adalah kantor pusat PT SMI yang sedang dibangun Bapak Ibu, seluas 8.000 meter persegi, berada di BSD City. Jadi kalau Bapak Ibu yang tinggal di daerah BSD, Anda nanti bisa melihat Net 89 Tower. Ini kira-kira desain bangunannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah Board of Director dan juga founder dari PT SMI. Nah, saya akan cerita apa itu Board of Director ya. Board of Director ini adalah Pak Andreas sebagai owner dan juga pemilik dari PT SMI. Pak Andreas Andreanto. Dan juga ada Pak Semilau sebagai direktur operasional dan ada Pak Rusdi sebagai direktur IT. Lalu siapa itu para founder? Para founder ini adalah bapak-bapak yang ada berlima ini di belakang, Bapak Ibu. Ada Pak Dedi, almarhum Pak Hari Wijaya, Pak Yakob, Pak Erwin, dan juga Pak Endro. Kenapa disebut founder oleh Pak Andreas oleh PT SMI? Karena mereka adalah orang-orang pertama yang membantu memasarkan produk PT SMI, yaitu e-book tersebut Bapak Ibu. Karena PT SMI pada saat di awalnya mereka tidak fokus atau tidak ngurusin lah ya masalah penjualan, tapi mereka lebih banyak melakukan riset and development bagaimana membuat software trading yang bisa profit. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah sedikit berita tentang PT SMI. Bapak Ibu juga bisa cek di detik.com, di Swa Property ya. PT SMI menggandeng PTI Architect membangun Net 89 Tower ya. PTI Architect ini adalah salah satu perusahaan arsitek yang sangat terkenal ya Bapak Ibu ya, untuk membangun Net 89 Tower di BSD City. Nah, apa itu produk dari PT SMI? Nah, ini adalah produknya Bapak Ibu. Ada 4 ya, yaitu e-book beginner, e-book profesional, EA Creator MT4, sama EA Creator MT5. Nah, tentu nanti bentuknya tidak buku seperti ini ya Bapak Ibu, tapi bentuknya digital, jadi bentuknya berbentuk e-book. Ini hanya sampel contoh saja ya Bapak Ibu. Ini adalah produk dari PT SMI. Nah, apa keuntungannya Bapak Ibu pada saat kita membeli produk dari PT SMI tersebut, yaitu e-booknya PT SMI? Nah, ini saya akan ceritakan pada Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi ya, sebelum saya ceritakan keuntungannya, Bapak Ibu harus membaca dulu baik-baik. PT SMI adalah perusahaan yang memasarkan e-book, cara membuat robot atau software trading. Nah, apa keuntungannya kita membeli e-book cara membuat robot trading dari PT SMI? Yang pertama, Bapak Ibu mendapatkan sampel software trading secara gratis. Jadi software tradingnya itu udah nggak perlu bayar lagi. Gratis Bapak Ibu, diberikan kepada Anda, yang dimana software tradingnya itu dapat Anda gunakan di broker-broker yang bekerja sama. Lalu yang kedua, setelah Anda membeli e-book dari PT SMI, Anda memiliki hak usaha untuk memasarkan e-book dan EA Creator dari PT SMI. Kalau Anda merasakan produk ini bagus, maka Anda juga memiliki hak kalau Anda mau. Anda punya hak, tapi bukan berarti Anda harus memasarkan. Tidak ya.
Tapi Anda memiliki hak untuk bisa memasarkan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu mendapatkan dukungan penuh dari PT SMI untuk membangun bisnis Anda sendiri. Komunitas trading sendiri. Nah, itu yang menarik Bapak Ibu. Jadi inilah keuntungannya. Lalu ini adalah free sample software trading yang diberikan secara gratis pada saat Anda membeli e-book dari PT SMI. Yang namanya software trading SmartX. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah kinerja daripada si software trading tersebut yang namanya SmartX tadi, Bapak Ibu. Sejak 29 November 2018 sampai 28 Juni 2021. Artinya sudah 31 bulan, Bapak Ibu. Dan selama 31 bulan ini, software trading SmartX ini membuktikan bahwa dia selalu profit. Nah, itulah yang Bapak Ibu perlu ketahui. Walaupun hariannya kadang-kadang loss, Bapak Ibu. Tetapi setiap bulannya selalu profit. Dan Max Global adalah broker yang pertama kali bekerja sama di mana SmartX dapat digunakan, maka trading harinya mencapai 638 hari trading selama 31 bulan tersebut. Dengan 536 hari menang dan 102 hari kalah. Tahun 2020, winning rate-nya 85,79%. Dengan gross profit setahun 141,47%. Nah, nanti Bapak Ibu nanya lagi begini. Apa iya masuk akal, Pak, ada sebuah investasi yang pengembaliannya bisa 100 di atas 100%? Bapak Ibu, kalau zaman dulu saya diomongin investasi begini, forex Bapak Ibu, saya akan langsung menolak. Itulah saya dulu. Kenapa? Karena saya close minded. Karena wawasan saya kurang luas Bapak Ibu. Yang saya tahu itu adalah investasi yang menghasilkan 5% setahun, 8% setahun, 10% per tahun. Itulah investasi yang saya tahu dulu. Sampai saya mengenal dunia keuangan Bapak Ibu, saya kenal yang namanya saham, saya kenal yang namanya forex. Disitulah baru pikiran saya terbuka. Orang-orang kaya sekarang banyak yang kaya dari mana Bapak Ibu? Dari saham dan juga dari forex Bapak Ibu. Nah, jadi dari sana pikiran saya terbuka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat kadang-kadang berita, wah hari ini Elon Musk kekayaannya menyusut 2 triliun. Kenapa bisa begitu? Ya karena sahamnya turun Bapak Ibu. Elon Musk dalam satu hari kekayaannya naik 10 triliun. Dari mana? Ya karena harga sahamnya dia naik Bapak Ibu. Ya. Dan saya juga nggak tahu mungkin kemarin dia beli kripto juga ya. Kriptonya waktu itu naik. Nah itu jadi ya itulah dunia sekarang ini. Nah makanya Bapak Ibu ada baiknya kita menjadi orang yang open minded. Ya, pikiran kita terbuka Bapak Ibu bahwa zaman sekarang itu banyak sekali investasi yang bisa memberikan Anda tingkat pengembalian yang sangat baik Bapak Ibu. Contohnya salah satunya adalah forex trading ini. Ya tentunya menggunakan software ya. Kalau trading sendiri Bapak Ibu yang ada biasanya minus ya. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, broker Zentrade sudah 368 hari trading, 293 hari menang dan 75 hari loss. Ini adalah winning rate-nya Bapak Ibu 80%, gross profit-nya kemarin 2020 145,75%. Global Premier adalah broker yang bergabung di bulan Mei tahun 2020. Dengan winning rate-nya 81%, gross profit-nya 98%. Kenapa lebih kecil ya? Karena baru bergabung di bulan Mei 2020. Battle Aster ini baru bergabung 7 hari Bapak Ibu ya. Nah, lalu Bapak Ibu seperti yang tadi saya katakan, ada nggak kadang-kadang software tradingnya loss? Ada Bapak Ibu. Nah itulah bagian daripada resiko kita. Ya, sekali lagi yang tadi saya cerita, nggak ada investasi yang nggak ada resikonya. Ini yang Bapak Ibu harus paham. Jadi jangan kalau robotnya loss terus Bapak Ibu japri orang yang mengundang Anda, kenapa robotnya loss? Ya sekali lagi Bapak Ibu yang undang Anda mana tahu, bukan dia yang bikin software tradingnya. Lagi pula Bapak Ibu, loss itu bukan hanya ada di dalam dunia trading. Kalau Anda yang bisnis pernah nggak rugi Bapak Ibu? Barang Anda nggak dibayar, barang Anda nggak laku, ya saya sih udah sering Bapak Ibu. Dan buat saya biasa, nggak ada masalah. Yang penting profit saya lebih besar daripada loss saya. Jadi sama Bapak Ibu ya. Nah ini adalah resiko kita yang pertama di dalam dunia trading. Yaitu apa? Yaitu robot tradingnya loss Bapak Ibu. Atau rugi di hari itu. Walaupun sudah 31 bulan, software tradingnya selalu positif. Nah, lalu Bapak Ibu, ada resiko yang kedua di dalam trading forex ini. Apa? Yaitu broker. Apa itu Bapak Ibu resiko broker? Yaitu brokernya tutup atau kabur. Ya, besarnya 0,27% Bapak Ibu. Walaupun nggak terlalu banyak, tetapi perlu disampaikan. Supaya Anda paham. Jadi saat ini kurang lebih ada 500.000 aktif broker Bapak Ibu.
0,27 yang tutup atau kabur. Sebenarnya itu loss. Jadi broker itu cuma nunggu Anda loss saja. Dia akan mendapatkan uang Anda secara legal, ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang berikutnya, resiko broker. Yang berikutnya adalah broker yang di link desk itu resikonya lebih besar. Kenapa? Di link desk itu adalah broker bandar. Jadi kalau Anda trading, Anda melawan broker, Anda menang, brokernya kalah. Anda kalah, brokernya menang. Nah, itulah yang disebut dengan broker bandar. Makanya, Bapak Ibu, SmartX atau developer software maunya hanya bekerja sama dengan broker STP atau STP atau Straight Through Processing. Di mana broker STP itu Bapak Ibu pada saat Anda melakukan trading, broker akan melemparkan trading Anda ke liquidity provider. Apa itu liquidity provider? Yaitu bank-bank besar yang memperdagangkan forex yang tadi saya cerita. Ada Deutsche Bank, Citibank, Barclays, dan lain-lain. Itulah yang dilakukan oleh broker-broker yang bekerja sama dengan developer software ini. Karena developer software pada saat mereka bekerja sama dengan broker, mereka meminta perjanjian bahwa broker tidak boleh menelan ya atau menelan istilahnya ya, menelan orderan dari SmartX, tapi harus melempar kepada liquidity provider. Nah, notes Bapak Ibu sekali lagi, ya kalau Anda yang takut dengan broker scam, sebagian besar traders itu modalnya hilang adalah karena rugi dan itu 375 kali lebih besar daripada scam. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ya saya punya teman yang banyak Bapak Ibu, wah dia bilang broker ini kayaknya kurang bonafit atau nggak diawasi oleh otoritas yang berwenang di negara ini. Ya karena kenapa ya? Karena broker ini kan di luar negeri. Ya tentulah tidak mungkin diawasi oleh otoritas dari Indonesia dong. Karena brokernya di luar negeri. Lalu dia bilang bahwa oke saya mau tradingnya pakai broker lokal aja. Ya silakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya habis juga uangnya Bapak Ibu. Saya yang mendepositkan uang saya di broker di luar negeri yang tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang sudah kurang lebih 12 bulan. Hari ini saya profitnya berkali-kali lipat, beratus-ratus persen Bapak Ibu. Bahkan mungkin sudah ribuan persen ya. Ya jadi begitulah baladanya Bapak Ibu. Nah, semua deposit ke broker dilakukan melalui money exchanger. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan baik-baik lagi layar Anda. Ini adalah trading plan dan risk management. Nah, inilah yang saya suka ya Bapak Ibu ya. Trading plan, rencana trading. Apa itu rencana trading daripada robot trading ini? Yang pertama Bapak Ibu, target profitnya 1%. Jadi Bapak Ibu, robot trading itu tidak serakah. Target dia hanya 1%. Saya mencoba Bapak Ibu melakukan trading manual cari target 1%. Wah itu rasanya sangat menggoda Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau udah menang 1%, kita maunya lanjut lagi. Nah itulah yang biasanya membuat kita jadi loss ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa saya senang sekali dengan robot trading. Karena mengeliminasi faktor emosi. Karena robot tidak memiliki emosi Bapak Ibu. Nggak kayak kita manusia yang suka serakah dan juga takut. Nah, jadi saya kembali lagi Bapak Ibu, target profit per hari 1%. Itu yang dilakukan. Sekali lagi, target. Target tidak sama dengan janji. Itu harus Bapak Ibu bedakan. Ya, jadi kadang-kadang robot bisa mencapai 1%, kadang-kadang 1% lebih, kadang-kadang 1% kurang, kadang-kadang robotnya rugi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ya, kalau robotnya rugi, tolong jangan japri orang yang mengundang Anda. Kenapa robotnya rugi? Karena dia juga nggak tahu Bapak Ibu ya. Karena bukan dia yang bikin softwarenya. Nah, tetapi yang lucunya nih Bapak Ibu ya, ada banyak orang yang suka sok tahu Bapak Ibu. Di YouTube ya ngomong-ngomong soal software trading ini mengatakan bahwa ini adalah too good to be true, menjanjikan 1% per hari. Kalau gitu ngapain orang taruh uang di bank? Nah, itu adalah menurut saya orang-orang sok tahu. Karena kenapa? Karena biasanya orang-orang yang ngomong itu Bapak Ibu mereka orang-orang yang belum pernah atau tidak pernah menggunakan software trading ini. Makanya ngomongnya begitu, sok tahu dan ngawur. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda sebagai orang yang hari ini, malam ini hadir di sini. Tentu Bapak Ibu jauh lebih tahu daripada mereka. Ya, yang di luaran sana yang tidak pernah menggunakan software trading ini bahkan disuruh lihat presentasi aja sok tahu. Dijelasin mereka yang merasa lebih tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai orang yang sudah ikut acara malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk lebih cerdas, ya lebih wise atau bijaksana dalam bertanya. Tolong jika Bapak Ibu ada pertanyaan, lebih baik Bapak Ibu ketik di kolom Q&A. Tanya dengan kami atau dengan orang yang mengundang Anda.
Jangan tanya di YouTube atau jangan tanya di Google, Bapak Ibu. Karena orang yang menjawab Anda di sana itu adalah orang-orang yang belum tentu mereka mengerti cara kerja daripada software trading ini. Jadi pinter-pinterlah bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sakit apa ya Bapak Ibu cari arsitek? Bertanyanya ke arsitek. Kan enggak Bapak Ibu. Anda kalau sakit Anda tanya ke dokter. Kalau Anda mau bangun rumah, Anda minta konsultasi ke arsitek supaya rumah Anda jadinya bagus. Itulah namanya kita pinter, bertanya kepada orang yang tepat. Itu adalah menunjukkan kita bijaksana dan pinter, Bapak Ibu. Anda bertanya dengan orang yang salah, Anda akan mendapatkan jawaban yang salah. Percaya dengan saya, ya. Anda bisa tanyakan hari ini sekian banyak orang yang hadir pada malam hari ini yang sudah menggunakan software trading ini, ada nggak yang dirugikan? Nggak ada, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, software trading ini bersifat dinamis ya, strateginya bisa trend sideways, trend itu naik terus, kalau sideways itu naik turun, naik turun, naik turun. Jadi robot bisa masuk di dalam dua kondisi itu. Dan selalu single entry. Apa itu single entry? Kalau robotnya lagi trading, Bapak Ibu, dia tidak akan membuka trading yang kedua. Sampai trading yang pertama itu dia tutup. Baik itu rugi, dia cut loss, atau untung dia take profit. Lalu robot juga memiliki 48 indikator teknikal, Bapak Ibu, untuk bisa mengawasi market. Nah, itu yang tadi yang saya cerita ya. Saya cuma tahu paling 5-6 teknikal, Bapak Ibu, robot menguasai 48. Nah, lalu Bapak Ibu, ini adalah bagian yang paling penting dari software trading ini. Yaitu apa? Risk management. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Manajemen resiko. Sekali lagi Bapak Ibu, di dalam investasi apapun, trading apapun, selalu ada resiko. Walaupun orang mengatakan forex resikonya besar, karena forex resikonya besar, makanya risk manajemennya harus ketat Bapak Ibu. Anda kalau naik pesawat dengan naik mobil, prosedur resikonya mana yang lebih ketat Bapak Ibu? Anda naik kereta api sama naik pesawat, mana yang lebih ketat? Naik kereta api Anda bahkan mungkin nggak terlalu diperiksa Anda bawa apa. Tapi kalau naik pesawat digeledah betul-betul, itu adalah bagian dari manajemen resiko Bapak Ibu. Karena sangat beresiko kalau orang naik pesawat tidak diperiksa. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau yang namanya trading, investasi pasti ada resiko. Makanya kenapa harus ada risk management yang baik. Nah, risk manajemennya apa? Yang pertama, yang dilakukan tidak hedging. Hedging itu membuka posisi buy sell, buy sell. Nah, itu juga bahaya. Kenapa? Ya, ya karena kalau pas lagi naik terus atau turun terus itu bisa rugi. Tidak averaging, itu yang kebanyakan dilakukan traders manual. Tidak martingale, tidak overnight. Apa itu averaging dan martingale? Averaging adalah kalau udah rugi atau kalau sudah loss buka posisi lagi, buka posisi lagi. Martingale lebih parah, kalau sudah loss buka posisinya double. Saya tidak mengatakan bahwa strategi ini jelek Bapak Ibu. Strategi ini kalau Anda profit, Anda bisa profit sangat besar. Tapi kalau Anda loss, Anda akan loss sangat besar. Makanya kenapa software ini tidak mau menggunakan strategi ini. Dia menggunakan strategi risk management yang ketat. Target profit 1% aja sehari. Nah, lalu software trading ini melakukan penjagaan maksimum loss 5% per hari. Jadi dengan kata lain apa Bapak Ibu, kalau robotnya loss 20 hari berturut-turut, uang Anda kan 100%. Kalau 5%, 5%, 5%, 20 hari berturut-turut, habis uang Anda. Namun Bapak Ibu, berita gembiranya adalah apa? Ya, berita gembiranya Bapak Ibu, sampai hari ini, loss maksimal yang pernah terjadi itu adalah 2,51%. Dan itu terjadi di tanggal 14 Agustus 2020. Jadi belum pernah sampai 5% selama 31 bulan. Belum pernah Bapak Ibu ya. Dan paling banyak robot itu loss 3 hari berturut-turut. Nah itu pernah Bapak Ibu. Ini adalah history yang pernah terjadi. Itu kabar baiknya. Dan kita berdoa semoga itu yang menjadi terakhir kalinya. Robot nggak pernah lagi loss sampai segitu besar. Lalu kalau 2 kali loss trading dalam 1 hari, maka robotnya akan stop trading. Open posisi rugi. Open posisi lagi rugi. Udah, robotnya stop. Dia nggak trading. Kenapa begitu? Karena dia menganggap hari itu Bapak Ibu, kondisi market sedang tidak kondusif. Tidak sesuai dengan logik robot. Jadi robot memutuskan berhenti. Pertanyaan saya, jika itu adalah Anda, apakah Anda akan pencet ketiga kalinya? Nah, saya bertanya ini kepada 10 orang, 11 orang menjawab akan pencet lagi Bapak Ibu. Ya itulah kita manusia. Karena kita punya apa Bapak Ibu? Punya emosi, serakah, dan takut. Makanya kenapa menggunakan software trading ini menjadi sesuatu yang sangat bijaksana menurut saya.
Lalu Bapak Ibu, software trading ini juga akan memberikan yang namanya profit sharing, bukan memberikan, menarik profit sharing dari kita jika hasil trading kita profit. Namun Bapak Ibu, jika terjadi loss misalnya ya, 7 dolar misalnya, lalu menang 10 dolar, maka robot tidak akan mengambil keuntungan dari 10 dolar, tapi dia akan menutupi dulu kekurangan yang 7 dolar sehingga netnya sekitar 3 dolar, barulah di sini robot mengambil profit sharing yang besarnya antara 10% sampai 50%. Nah, itulah yang dilakukan oleh robot. Jadi menurut saya developer software ini sangat-sangat fair sekali Bapak Ibu ya, sangat-sangat fair. Oke? Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah kinerja software trading ini selama, ini Bapak Ibu bisa lihat 2021 di bulan Januari, Maret, April, Mei. Sampai bulan Juni kemarin nih Bapak Ibu ya. Nah, ini Anda bisa lihat, inilah kinerja daripada software trading ini. Rata-rata setiap bulan 10%, 13% ya, 6 sampai 7%, ini 9%, 10% ya. 9 sampai 10% rata-rata segitu ya. Nah, kecuali di bulan Juni ini Bapak Ibu, di broker Max Global ini sedang dilakukan maintenance besar-besaran karena sudah terlalu penuh servernya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ini adalah kinerja bulan Januari sampai Desember 2020. Bapak Ibu simple lihat di bawahnya aja lah profit apa loss gitulah ya Bapak Ibu ya. Anda lihat profitnya juga rata-rata di atas 10% ya di bawah. Dan kalau ada sesuatu dilakukan upgrade versi software tradingnya ya. Kalau sudah rasanya sering loss gitu ya Bapak Ibu ya, maka dilakukan upgrade versi. Nah, ini yang 3 hari berturut-turut loss, ini adalah loss yang paling besar 2,51%. Upgrade langsung versi 3 Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kinerja di tahun 2020, ini kinerja di 2019, Bapak Ibu bisa lihat banyakkan hijaunya daripada merahnya ya, sesimpel itu. Nah, saya akan langsung masuk Bapak Ibu. So, sekarang kalau Bapak Ibu mau trading, berapa sih dana yang perlu kita depositkan di broker? Nah, Bapak Ibu kalau Anda mau mendapatkan profit sharing yang paling besar yaitu 90% untuk Anda dan 10% untuk si software developer software, maka Anda akan ada di paket yang namanya Supreme. Dengan minimum dana harusnya 50.000, tapi Bapak Ibu boleh mendepositkan hanya 75% dari 50.000 yaitu yang saya stabilo kuning ini 37.500. Nah, untuk bisa trading di kapasitas ini Bapak Ibu, Anda butuh penjualan atau pembelian e-book itu minimal 10.000 dolar atau 150 juta untuk bisa mendapatkan free software trading di kapasitas ini. Sehingga kalau saya total, ya kira-kira dana yang dibutuhkan itu adalah 712.500.000 rupiah. Nah, dasar perhitungannya Bapak Ibu lihat di bawah, silakan lihat di bawah Bapak Ibu. Dengan rate depositnya adalah 15.000. Jadi money exchanger itu mengenakan fixed rate ya Bapak Ibu ya. Di mana 15.000 untuk deposit, withdraw-nya adalah 13.000. Lalu terhitungnya winning rate-nya 80% ya Bapak Ibu ya. 80% itu artinya kalau 20 hari trading, 4 hari loss, 16 hari win. Nah, inilah profit yang kira-kira bisa Anda dapatkan. Sekali lagi, ini adalah estimasi karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan berapa angka persis yang bisa kita dapatkan. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah berinvestasi pasti tahu mengenai hal tersebut. Nggak ada di dalam investasi itu segala suatu hal yang pasti, nggak ada Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, makanya malam ini saya akan mengedukasi Anda bahwa tidak ada investasi yang bisa memberikan Anda sebuah nilai pasti. Kalau ada itu bohong Bapak Ibu. Karena kita tidak pernah tahu kondisi market. Ya, ini hanya estimasi sekali lagi. Dan dengan estimasi profit 118%. Nah, lalu yang di bawahnya adalah Tycoon 80-20 Bapak Ibu dengan investasi kira-kira 356 juta. Income yang Anda dapatkan kira-kira 2.400 dolar per bulan atau per tahunnya 374 juta. Ya, dengan estimasi profit 105%. Ini adalah eksekutif trader 70-30 Bapak Ibu. Sekali lagi, Anda bisa mendepositkan dana di broker hanya 75% dari yang seharusnya. Ya, ini adalah profitnya kira-kira 1.050 dolar. Nah, kalau Bapak Ibu di paket yang Pro Trader ke bawah ini Bapak Ibu, ini sudah tidak ada lagi kemudahan 75%. Kalau 5.000 ya harus 5.000 ya investasinya di broker atau depositnya di broker. Oke? Nah, lalu Bapak Ibu, cara kita menghitung berapa sih e-book yang kita perlu beli atau perlu kita gunakan dari PTSM itu adalah 20% daripada deposit. Nah, itu angkanya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan 5.000, maka e-booknya seharga 10.000.
ya. 2.500, maka e-booknya seharga berapa? 500. Nah, itu kira-kira gitu. Pak, tapi gimana kalau sekarang saya mau coba-coba dulu Pak di ProTrader. Saya akan deposit ke broker 5.000. Saya beli e-book di PT SMI nanti 1.000 supaya saya dapat free software trading dengan kapasitas trading di sini. Lalu setelah itu saya mau upgrade ke kapasitas 2.500. Apakah saya harus membeli e-book lagi 2.500? Tidak, Bapak Ibu jawabannya. Anda hanya perlu membeli e-book lagi senilai $1.500. Nanti Anda akan bisa naik ke kapasitas 2.500 dan tentu depositnya ditambah Bapak Ibu ya. Jadi 9.375. Anda mau naik lagi ke atas, tambah lagi 2.500. Anda mau sampai Supreme, tambah lagi 5.000. Jadi Anda tidak membeli dari awal, melainkan Anda hanya cukup menambah sisanya saja. Itulah caranya Bapak Ibu ya, untuk Anda melakukan upgrade kapasitas trading Anda, supaya menghasilkan 1% dari deposit Anda. Oke? Silakan ya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ketik di kolom Q&A. Ini adalah live tradingnya Bapak Ibu ya. Paket starter yang 50-50 yang $500 tadi, nah itu satu hari mencari $5. Pro Trader 5.000 ya, satu hari mencari berapa? $50. Eksekutif trader ya 1,25. Nah, kalau saya punya ini kemarin 1,5 ya. Jadi mencari $150 kalau ini. Ya. Nah, ini double supreme yang tadi ya Bapak Ibu, yang 90% keuntungannya buat kita. Nah, cuma ini double Bapak Ibu ya, karena dia mencari $1.030 per hari. Dengan depositnya tentu ini mencapai 75.000 US dollar ya. Jadi bukan 37.500 lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang tadi saya bilang, Anda bisa menentukan berapa income yang Anda mau. Seperti contoh orang yang ada di double supreme ini Bapak Ibu, income-nya sehari $1.030, dia mendapatkan profit sharing 90%. Berarti kan dia mendapat $900 kira-kira. Kalau kita hitung paling gampang netnya robot menang 10 hari aja Bapak Ibu, net menangnya maka dia dapat $9.000 sebulan. Ngapain Bapak Ibu? Yang dia lakukan hanya 7D. Yaitu apa? Duduk, diam, doa, dapat duit dolar. Dan jangan lupa yang ketujuh Bapak Ibu, kalau sudah profit ingat donasi. Bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah inilah yang dilakukan Bapak Ibu. Betul Pak, saya nggak perlu ngapa-ngapain. Ya nggak perlu, kenapa? Karena kita tradingnya menggunakan software. Jadi begitu sudah ditaruh softwarenya, biarkan dia trading sendiri. Dan kenapa ini bukan Ponzi scheme atau money game? Dan menurut pengamatan saya, Bapak Ibu boleh punya pendapat lain silakan. Tapi ini menurut pengamatan saya. Kalau Ponzi scheme dan money game biasa nomor satu tidak bisa melihat live trading. Tapi di SmartX Expert Advisor ini kita bisa lihat live tradingnya. Sehingga kita bisa bandingkan harga market Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu, kalau di sini Anda dapat menarik profit dan modal Anda kapan saja. Malam ini Anda deposit, besok Anda mau tarik boleh nggak? Boleh, cuma Anda rugi aja. Anda rugi selisih kurs ya Bapak Ibu. Dan juga tentunya rugi biaya robot ya. Atau Anda rugi pembelian e-book di PT SMI tersebut. Karena itu unrefundable ya. Dan sedangkan kalau money game itu Anda nggak bisa tarik uang Anda, Bapak Ibu. Terus udah gitu money game biasa hanya satu broker. Kalau ini 5 broker Bapak Ibu. Ya, dan dana disetor ke pihak yang tidak jelas kalau money game. Kalau ini dana disetor ke 12 money exchanger. Yaitu siapa ya? Para founders itu tadi yang mukanya sudah ditampilkan tadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Dan Bapak Ibu bisa temui orangnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah prosedur pembelian e-book. Kalau pada saat Bapak Ibu nanti interested ya, Bapak Ibu butuh KTP, paspor, dan lain-lain, Bapak Ibu silakan register ke broker, dibantu oleh teman yang mengundang Anda. Lalu Bapak Ibu melakukan pendaftaran di PT SMI untuk membeli e-booknya Bapak Ibu. Setelah itu nanti tinggal Bapak Ibu connect ke software trading ya. Setelah Bapak Ibu membeli e-book dari PT SMI, Anda akan dikasih software trading gratis dari SmartX Bot ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah sekilas Bapak Ibu mengenai cara kerja daripada robot trading ini. Sambil saya menunggu pertanyaan, saya akan meminta bantuan dari beberapa teman-teman saya untuk sharing pengalaman mereka dalam menggunakan software trading ini. Nah, ini adalah 4 potensi. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang 4 potensi income, mungkin saya akan meminta beberapa teman untuk berkenan untuk sharing ya. Mungkin boleh Pak Andreas bisa bantu sharing, Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Iya, selamat malam, Pak Ari. Malam. Kenalkan aku Andreas.
Aku udah ikut join Net 89 ini setahun yang lalu. Berarti udah 1 tahun aku ikut ini. Awal aku juga ikut dipakai starter yang 9 juta. Sampai hari ini saya sangat puas dengan kinerjanya. Udah menghasilkan lebih dari 10 kali lipat yang aku masukkan di awal. Luar biasa. Sampai saat ini juga robot ini berjalan dengan baik sih. Walaupun ada, kalau kita lihat dari harian, ada skalanya juga, tapi dalam 1 bulannya selalu positif terus. Saya sangat puas sih, Pak Ari. Oke. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Andreas sharingnya. Ya, Mungkin sama-sama. kita minta lagi Ibu Stella, boleh bantu sharing Bu Stella, nama, latar belakang, dan kesannya selama menggunakan robot. Selamat malam teman-teman. Malam Bu Stella. Sejauh ini saya puas dengan hasilnya. Karena sudah membuktikan bahwa selama 31 bulan, setiap bulannya selalu profit. Dan rata-rata sekitar 10% ke atas ya. Iya. Oke, thank you Bu Stella buat sharingnya. Thank you. Ya. Bu Stella ini profesinya adalah Ibu RT, ya, atau alias Ibu rumah tangga sekaligus pengusaha juga ya, pengusaha wanita. Nah, jadi teman-teman, begitulah kira-kira sekilas ya kesan teman-teman yang sudah menggunakan software trading ini. Dan termasuk saya juga orang yang happy menggunakan software trading ini. Makanya saya banyak men-sharingkan ini juga kepada teman-teman saya. Ya, berbagi kabar gembira lah kepada teman-teman saya, supaya mereka juga bisa ikut merasakan profit dari robot trading ini. Ya. Nah, pada saat kita melakukan referensi teman-teman, seperti misalnya kita merasa puas, terus kita ngomong sama teman-teman kita ya, ini juga ternyata di dalam ekosistem ini, semua institusi ini memberikan kita yang namanya insentif. Nah, ya, jadi ini menjadi sebuah bisnis juga buat kita nih teman-teman ya. Kalau bagi Anda yang tertarik ya. Tapi kalau bagi Anda yang cuma ingin menggunakan sendiri, ya nggak masalah gitu ya, boleh-boleh aja ya. Nah, saat ini saya akan lanjut menceritakan apa sih insentif-insentif yang diberikan pada saat kita melakukan referral. Oke, saya akan lanjut ya teman-teman. Income yang teman-teman bisa dapatkan dari ekosistem ini. Yang pertama, yaitu tadi trading pribadi dengan software trading. Yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan komisi reseller yang diberikan oleh masing-masing institusi, ya, oleh masing-masing perusahaan tersebut. Ya, dari broker Anda bisa dapatkan keuntungan komisi ya pada saat Anda mereferensikan orang melakukan trading di broker tersebut ya, di mana generasi pertama Anda tadi, ingat ya teman-teman, SmartX Bot atau developer software itu mengambil profit sharing dari keuntungan. Nah, profit sharing itu teman-teman dia akan berikan kepada orang yang mereferkan orang yang bergabung di salah satu broker tersebut. Dengan besarannya generasi pertamanya 30% dari yang didapatkan, dan juga 20% untuk generasi kedua dari yang diambil oleh si developer software ya. Jadi bukan dari total keuntungan, tapi dari yang diambil oleh si developer software. Nah, PT SMI teman-teman sebagai perusahaan penjualan e-book. Pada saat orang membeli e-book, teman Anda membeli e-book dari PT SMI tentang cara membuat software trading, Anda juga mendapatkan keuntungan, yaitu besarannya 1-10%. Nah, Anda jangan menganggap remeh ini teman-teman ya. Jualan e-book emang bisa untung berapa sih teman-teman? Saya informasikan kepada Anda, 12 bulan teman-teman saya jualan e-book ya. Saya mendapatkan komisi penjualan dari PT SMI 12 bulan itu kira-kira 500 juta teman-teman. Anda bisa bayangkan nggak? Komisinya net ya teman-teman ya, itu 500 juta. Hanya dari PT SMI. Nah, itulah luar biasanya. Nah, lalu yang keempat teman-teman, kalau Anda ingat tadi ya, money exchanger juga untung. Karena kenapa? Karena Anda deposit 15.000, Anda withdraw 13.000. Nah, money exchanger juga bagi keuntungan teman-teman yang besarnya antara 250 sampai 1.000 rupiah per dolar. Saya akan jelaskan ini nanti lebih detail di acara yang lain. Nah, jadi sekali lagi ini adalah keuntungan dari trading Anda sendiri. Keuntungan Anda yang pertama ya. Inilah keuntungan Anda. Tergantung Anda mau menentukan income Anda mau berapa sebulan. Pak, saya mau income yang 2.400 Pak sebulan Pak. Ya silakan Anda bergabunglah di Tycoon kalau memang itu sesuai dengan money management Anda.
Ya, kalau Anda mau bilang, Pak, saya mau 5.400 sebulan, Pak, ya bergabunglah di Supreme. Selesai, ya. Nah, saat ini saya pribadi, teman-teman, saya punya 2 akun Supreme dan 1 akun Tycoon. Ya, satu akun eksekutif trader. Dan akun saya yang lain masih di bawah eksekutif trader. Jadi lagi saya ternakan untuk suatu saat semuanya mencapai Supreme. Jadi bisa punya banyak akun, teman-teman, ya. Saya punya 2 akun Supreme, bisa plus 1 akun eksekutif trader. Ya, Anda tinggal hitung aja berapa keuntungan yang saya dapat dari trading modal sendiri. Ya, Anda tinggal bisa hitung sendiri, kan ini ada angkanya ya, teman-teman ya. Silakan hitung sendiri. Nah, yang kedua, teman-teman, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari komisi dari apa? Dari trading. Jadi kalau robotnya trading dan profit, Smart Xbot ya, developer software akan mengambil keuntungan dari Anda. Nah, itulah ya teman-teman ya, atau mengambil keuntungan dari teman yang Anda referralkan. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana cara ngitungnya. Sederhana, teman-teman. Misalkan sekali lagi ya, Anda investasi di $5.000. Profit sharingnya ingat kalau $5.000 Anda 60%, robot 40%. Di mana investasinya adalah 1% sekali lagi, kalau menang 1%, ya target robot, target kerja 1% kali 5.000 yaitu $50. Dari $50 kalau softwarenya menang, maka Anda atau profit, maka Anda akan dapatkan 60%-nya dari 50 yaitu $30. Oke? Nah, bagaimana jika Anda melakukan referral? Nah, misalnya Anda melakukan referral teman Anda Alibaba Caca Dudu Eka, ini contoh aja ya. Kenyataan bisa 1, bisa 2, bisa nggak ada, bisa 100. Ini contohnya 5, teman-teman ya, contoh saja. Nah, pada saat Anda mereferalkan teman-teman ya, developer software untung nggak teman-teman waktu terjadi profit? Untung. Berapa untungnya developer software? Yaitu $20 per orang. Betul ya teman-teman ya? Karena kenapa? Karena dia mengambil keuntungan kan 40% tadi ya. Nah, berarti dengan kata lain ya, Smart Xbot ini sebagai developer software akan mendapatkan keuntungan sebesar $20 kali 5 orang. Dia dapat $100. Nah, inilah yang dibagikan kepada Anda sebesar 30%. Ya, sehingga Anda mendapatkan $30 lagi, sehingga total income Anda jadi $60 per hari yang sebelumnya hanya $30. Oke, jadi dia bagi keuntungan sama Anda. Yang 50%-nya diambil lagi sama si developer software sebagai keuntungan dia. Ya. Nah, ini generasi pertama. Lalu bagaimana jika Anda memiliki generasi kedua? Nah, inilah generasi kedua, yaitu siapa? Orang yang di-refer oleh Alibaba Caca Dudu Eka. Asumsinya masing-masing Alibaba Caca Dudu Eka itu mereferensikan 5 orang. Asumsinya ya teman-teman ya. Kenyataannya bisa 1, bisa 2, bisa 10. Nah, berarti teman-teman di generasi kedua itu ada 25 orang pengguna dari software trading. Yang dimana kalau robotnya profits, developer software untung per orang $20. Kalau investasinya 5.000 ya, maka developer software untung $500, teman-teman. Oke, dia akan bagikan kepada Anda sebesar 20%, yaitu $100. Anda dapat jadi berapa sekarang? $160 per hari. 30% dari generasi pertama dan 20% dari generasi kedua. Asumsi sekali lagi ya, masing-masing mereferensikan 5 orang. Nah, itu adalah keuntungan yang kedua, yaitu dari keuntungan trading. Nah, yang ketiga, teman-teman, dari penjualan e-book PT SMI. Ingat tadi teman-teman, setiap kali orang deposit, kalau dia mau trading di angka itu, maka dia perlu ada pembelian e-book senilai 20% dari deposit trading tersebut. Nah, sekarang saya asumsi sama kayak tadi ya, 5 orang tadi, karena mereka depositnya 5.000, maka tentu robot yang mereka, e-book yang perlu mereka beli adalah $1.000 supaya mendapatkan software trading gratis sesuai kapasitasnya, ya, yaitu $5.000. Nah, maka teman-teman berapa omset yang di-generate? Oke? Nah, sebelum kita melihat omset yang di-generate, teman-teman lihat dulu orang yang ada di generasi pertama Anda akan dapatkan sebesar 14%, yaitu 10% bonus sponsor dan 4% bonus generasi pertama. Nah, inilah yang Anda dapatkan. Ada 15 juta satu orang, ya. Ada 5 orang yang membeli e-book senilai 15 juta, Anda kalikan 14%. Dapatlah angka 10.500.000 rupiah. Ya, teman-teman. Kenapa pakai rupiah? Karena ini adalah PT SMI berdomisili di Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman dipotong pajak, ya. Karena untuk membayar pajak kepada pemerintah kita, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dari generasi itu kan generasi pertama. Bagaimana generasi keduanya? Nah, ingat tadi generasi kedua ada 25 orang kalau asumsi masing-masing mereferkan 5 orang. Kali 15 juta. Bonusnya berapa, teman-teman? Nah, ini ya. Generasi kedua sampai ke-5, 3%. Generasi ke-6 sampai ke-9, 2%. Ke-10 sampai 15, 1%.
Nah, bonusnya teman-teman, berapa? 15 juta kali 3% kali 25 orang. Anda dapat lagi 11,25 juta. Nah, inilah yang saya cerita teman-teman. Pengalaman saya 12 bulan saya melakukan ini. Totalnya yang sudah saya dapat teman-teman sampai hari ini adalah 500 juta. 12 bulan. Not bad ya teman-teman ya. Penghasilan tambahan di masa pandemi ya. Nah, lalu komisi dari money exchanger. Nah, ini teman-teman ya, syaratnya apa? Minimal Anda referensi 5 user dan bersedia mendaftarkan pendaftaran user baru. Nah, gimana cara ngitungnya? Sederhana. Kalau misalnya Anda ada di tier yang paling kecil yaitu Rp250 per dolar, maka setiap kali ada orang yang mendepositkan ke broker senilai $50.000, maka Anda dapat kali Rp250. Anda dapat 12,5 juta dolar. 12,5 juta rupiah, sorry. Nah, teman-teman, notes ya, penghasilan ini sifatnya opsional. Dan ini kita dapatkan dari para founders tadi. Dan mereka berhak untuk tidak memberikannya kepada para reseller yang tidak memenuhi aturan. Yaitu apa? Misalnya apa teman-teman? Misalnya contoh si orang ini tidak mau mendaftarkan user baru. Nah, itu maka tidak berhak mendapatkan bonus ini. Ya. Jadi ini sifatnya opsional. Ini teman-teman harus paham ya. Atau misalnya menjalankan bisnis yang sejenis misalnya. Ya, melanggar aturan. Nah, itu nggak boleh karena itu adalah aturan dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia ya. Itu tidak memperbolehkan. Nah, saya lihat lagi apakah ada pertanyaan sampai di sini. Nah, teman-teman saya akan lanjutkan sebagai penutup presentasi pada malam hari ini. Jadi teman-teman sekali lagi ingat, jangan pernah hanya punya penghasilan satu, ibarat kaki meja. Anda hanya punya satu penghasilan, pada saat satu kaki ini patah, hilanglah semua, rubuhlah semua kondisi keuangan keluarga Anda. Oke? Nah, saran saya selalu milikilah banyak penghasilan, teman-teman. Kalau Anda saat ini mengatakan Anda sudah punya 10 income yang lain, nggak apa-apa. Anda tetap bisa bergabung di sini dan bagikanlah peluang ini kepada teman Anda yang tidak seberuntung Anda karena Anda punya 10 income yang lain. Karena mungkin mereka butuh. Saya menemukan banyak teman saya yang butuh dan saya juga termasuk orang yang butuh. Oleh sebab itu, saya berterima kasih sekali kepada orang yang telah memperkenalkan peluang ini kepada saya, yaitu kakak saya sendiri. Karena kalau waktu itu, tahun lalu, bulan Juni, tanggal 16, kalau beliau saat itu tidak memperkenalkan peluang ini kepada saya tidak memiliki penghasilan tambahan dari sini yang kalau 1 tahun itu saya jumlahkan sudah miliaran, teman-teman. Hanya dalam 12 bulan itu kalau saya kumpulkan, itu jumlahnya miliaran. Bukan ratusan juta, tapi miliaran. Nah, saya berterima kasih karena beliau memilih saya, beliau memutuskan untuk memperkenalkan peluang ini kepada saya. Itulah sebabnya saya berterima kasih. Dan Anda juga perlu berterima kasih kepada orang yang telah mengundang Anda malam hari ini untuk melihat peluang ini. Karena mungkin Anda suatu saat akan menjadi seperti saya. Ya, merasakan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya saya, tapi teman-teman yang ada di ruangan ini. Seperti ada tadi Pak Michael, Pak Sugi, dan yang lain-lain ya, teman-teman yang masih banyak lagi yang ada di ruangan ini. Nah, sebagai penutup dari saya, teman-teman, ingat investasi selalu ada resiko. Jika seseorang tidak berani mengambil resiko, dalam tanda kutip, maka dia menempatkan masa depannya dalam resiko. Jadi yang penting adalah risk management yang ketat. Dan Anda akan bisa selalu mendapatkan profit yang konsisten. Itu saja dari saya, teman-teman semua. Selalu sehat, jaga diri Anda baik-baik selama masa pandemi ini, dan salam profit selalu. Dan saya berharap kita bisa ketemu di dalam acara yang berikutnya pada saat Anda sudah menjadi traders atau sudah menjadi user dari software trading ini. Dan kita akan profit bersama-sama. Oke, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Salam profit dan sehat selalu. Bersama ini, kantor Net 89 USD kita resmikan. Secara simbolis, kami akan melakukan pelepasan 8 ekor merpati sebagai lambang ya, bahwa ini adalah kantor ke-8 kita. Sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kerja dan kerjasama dan kerja keras dari teman-teman semua,
net 89 USD kita resmikan. Dia mewakili teman-teman tim pelaksana dari pembangunan gedung untuk memaparkan sedikit updating pekerjaan sampai saat ini. Kesatu yang ditambah adalah taman. Jadi di atas ballroom kalau dulu hanya atap, sekarang dibuat taman dengan jogging track. Di sana dibuat health center, gym, lengkap dengan jacuzzi panas dan dingin. Jadi insya Allah nanti di awal Juli mudah-mudahan kita akan melakukan acara groundbreaking. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Setelah Lebaran, kita akan segera meresmikan kantor kita di Batam, Pekanbaru, Balikpapan. Hari yang paling menyenangkan adalah setelah itu kita akan mulai meresmikan hotel-hotel kita di Bali. Dengan sebuah hotel, artinya kita bisa dapat meeting room, ballroom, restoran, kolam renang, dan lain sebagainya. Kita buat atau kita bangun menjadi setara dengan bintang 4, tetapi untuk member-member kita yang kebetulan mau mengembangkan jaringan di Bali dan perlu tempat, kita bisa kasih harga khusus seperti bintang 2. Kita kemarin juga akuisisi satu sports club di sana, 8.000 meter persegi, ada kolam renangnya, ada fitness centernya, ada futsalnya, dan yang paling penting adalah ada ballroomnya. Dan kita ada satu lagi hotel dengan konsep villa, 26 villa dengan private pool. Semua fasilitas ini kita sediakan untuk dipakai sebagai privilege anggota-anggota kita. Berkahi bisnis ini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kami. Berkahi bisnis ini untuk memberi andil bagi bangsa kami untuk membangun masa depan yang lebih baik. Berkahi bisnis ini agar bisnis menjadi bisnis yang terpandang, bisnis menjadi contoh untuk kejayaan Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Apa yang sudah kita mulai, kita akan selesaikan dengan cara mulia. Dan semoga bisnis ini ada sepanjang masa. Kami dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia mengucapkan selamat kepada salah satu anggota kami, yaitu PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, atas pembukaan cabang ke-8 di Serpong. Semoga pembukaan cabang ini merupakan tanda bahwa bisnis penjualan langsung, terutama yang selama ini dilakukan oleh PT SMI, semakin berkembang, semakin dapat membantu banyak orang, terutama dalam mengatasi masa-masa pandemi saat ini, dan semakin bermanfaat bagi perekonomian negara kita yang tercinta Indonesia. Sekali lagi selamat untuk PT SMI, maju terus SMI. Oke, terima kasih. Acara ini sudah berakhir. Bagi teman-teman yang belum menjadi member, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Bagi teman-teman yang sudah menjadi traders, maka kita akan ada traders meet, ya, akan kita mulai 1 menit ke depan. Bagi teman-teman yang menjadi tamu pada malam hari ini, terima kasih atas atensi Anda. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Sebentar ya.